Hello everyone, my name is Devki Ranugraha. You can call me Devki. NPM 254141. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi manajemen. Selamat menonton. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan evolusi manajemen dari masa lalu ke masa depan. Sebuah perjalanan melalui perubahan paradigma dalam mengelola organisasi dan sumber daya manusia. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan apa itu manajemen, definisi dan fungsinya. Definisi inti: proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia atau manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pentingnya manajemen: mengarahkan upaya menuju tujuan bersama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan berubah, dan menciptakan nilai dan mempertahankan keberlangsungan organisasi. Di sini ada era awal manajemen, praktek kuno dan organisasi militer. Salah satunya yang pertama adalah struktur piramida atau Mesir kuno. Perubahan piramida Giza menunjukkan perencanaan, pengorganisasian tenaga kerja, dan logistik skala besar yang luar biasa. Yang kedua ada itu organisasi militer atau Roma. Hierarki yang ketat, rantai komando yang jelas, dan disiplin menjadi dasar bagi operasi militer yang efisien. Yang ketiga adalah kontribusi Sun Tzu. Konsep Art of War sekitar 500 SM, mencakup strategi, taktik, dan pentingnya perencanaan untuk mencapai kemenangan, prinsip yang relevan hingga kini. Selanjutnya, revolusi industri. Munculnya teori manajemen klasik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyaksikan kebutuhan mendesak akan efisien, memicu lahirnya pemikiran manajemen formal. Salah satunya adalah manajemen ilmiah Frederick W. Taylor, dan juga teori administrasi ada Henry Fayol. Tujuan manajemen haruslah mengamankan kemakmuran maksimum bagi majikan, kemakmuran maksimum bagi setiap karyawannya. Pendekatan hubungan antar manusia, fokus pada karyawan. Kritik terhadap model klasik yang mekanistik memunculkan kesadaran bahwa faktor psikologis dan sosial sangat mempengaruhi produktivitas. Studi Hawthorne atau Eton Mayo. Pastinya ada penemuan kunci dan efek Hawthorne. Teori motivasi, tokoh seperti Abraham Maslow dan Douglas M.S. Grigor. Teori juga menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan asumsi manajerial terhadap karyawan. Di sini ada era modern, sistem kontingensi dan kualitas total. Paruh kedua abad 20 melihat manajemen berkembang menjadi prinsip yang lebih kompleks dan adaptif. Di sini ada beberapa, salah satunya yaitu pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan Total Quality Management atau TQM. Next. Oke, di sini selanjutnya, dalam lanskap global yang bergerak cepat, manajemen harus mampu merespon disrupsi teknologi dan tuntunan sosial. Salah satunya agility dan lean management. Selanjutnya transformasi digital dan data driven, dan juga keberlanjutan atau ESG. Oke, di sini ada juga studi kasus organisasi yang sukses tidak hanya mengikuti evolusi tetapi juga memimpin perubahan dalam struktur dan budaya mereka. Asalnya ada beralih ke struktur holacracy dan adopsi budaya atau fail fast, learn faster. Oke. Selanjutnya tentang dan peluang manajemen di masa depan. Tantangan utama: mengelola tenaga kerja hibrida dan global. Selanjutnya ancaman keamanan siber dan perlindungan data, kebutuhan untuk sekeliling dan reskeliling tenaga kerja,
mempertahankan keseimbangan antar profit dan purpose atau tujuan. Ini ada peluang inovatif. AI sebagai asisten manajerial mengembangkan inteligensi ekonomi emosional, kepemimpinan, menciptakan organisasi pembelajaran yang adaptif, juga model bisnis berbasis struktural dan berkelanjutan. Oke, tidak terasa sudah di penghujung penjelasan. Di sini ada kesimpulan dan pembelajaran kunci. Fokus manusia dari Taylor hingga Hegel. Inti manajemen selalu kembali kepada cara terbaik memotivasi dan mengelola orang. Adaptasi terus menerus. Keberhasilan di masa depan bergantung pada kemampuan untuk berevolusi lebih cepat dari pasar dan teknologi. Yang terakhir, keseimbangan tujuan. Manajemen modern harus menyeimbangkan efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya adalah evolusi manajemen adalah cerminan dari kompleksitas masyarakat dan organisasi yang harus bertambah, menuntut pada pemimpin untuk menjadi lebih fleksibel, berempati, dan berpikir global. Sekian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.